Oke, jadi saya Once Luliboli. Saya Ventus Tabi. Saya Rudi Harin. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di podcast sepulang sekolah. Oke, berarti kita bakal coba ya dari 3 kepala ini kita akan mencoba untuk menganalisis keterlambatan peserta didik. Oke, check it out. Jadi analisis keterlambatan peserta didik abang ya? Siap. Semacam judul skripsi. Tapi ini terlambat masuk atau terlambat pulang? Itu Berbahaya tadi. kalau terlambat pulang. Oh begitu ya? Yang Atau terlambat yang lain ini? Ya, itu juga masuk dalam analisis. Itu bahaya juga ya kalau terlambat yang lain ya. Menurut saya, dalam kacamata saya, melihat keterlambatan peserta didik, keterlambatan siswa ini dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi terkadang guru-guru langsung menjudge siswa tersebut sering terlambat karena memang manajemen waktunya yang kurang bagus, persiapan diri dari rumah mungkin tidak dipersiapkan secara matang. Tapi ada pandangan-pandangan lain, ada kacamata-kacamata lain yang juga mungkin melihat siswa tidak dari sisi itu saja. Apalagi dengan mayoritas anak-anak itu kan lebih banyak tinggal di kampung toh. Iya kampung betul. Tinggal di kampung. Dengan cuaca seperti ini nih kan, kadang mereka terlambat bilang di kampung hujan lah, apalah. Kalau musim kemarau di kampung terlalu panas ya. Sekarang juga panas. Karena terlambatnya ini tidak hanya pada musim hujan ya. Hampir setiap hari loh. Hampir setiap hari ada saja kasus terlambat yang mana susah bagi kita untuk menganalisa keterlambatan para peserta didik ini. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan kalau satu alasan hujan, ada alasan lain kalau bilang motornya macet, bannya rusak ya. Saya kadang-kadang lihat miris sekali. Saya berpikir untuk lama-lama saya buka bengkel di sepanjang jalan itu. Betul juga, betul. Karena anak-anak ya kadang memang kita guru ya manusia juga sih. Kadang memang alasan-alasan yang konyol malahan itu. Abang Rudi pernah tidak dapat begitu? Konyol itu saya sempat alami peserta didik satu. Kita pada saat upacara sedang berlangsung tiba-tiba anak-anak datang. Ini posisi bahwa marah sekali ini. Emosi ya penuh dengan kecamuk ya. Tiba-tiba kita anak peserta didik satu perempuan. Adik, kenapa kau terlambat? Ya kan Pak lebih dulu tuh. Makanya saya kemudian. Kalau mengandaikan Pak kemudian itu berarti Pak yang terlambat ya? Yang terlambat. Iya. Nah, karena saya mau marah, tapi karena ini kan upacara sedang berlangsung. Lalu logikanya memang benar. Cocok. Iya. Betul. Berarti Pak kena batunya juga ya. Tapi tipe anak-anak seperti ini yang patut kita lestarikan ya abang ya. Diapresiasi khusus. Betul. Kira-kira ada tidak ya maksudnya alasan lain yang memang perlu penanganan khusus dari pihak sekolah? Dalam artian ini bukan masalah kedisiplinan siswa, tapi ada faktor X yang bermain di situ. Kira-kira ada tidak ya? Ya sejauh ini soal keterlambatan itu ya tidak pernah diatasi khusus. Kayak sanksi secara Ya, tegas begitu. dalam ruang-ruang khusus tidak pernah. Sehingga sulit bagi kita mengidentifikasi siswa terlambat dengan alasan yang serba kompleks tadi, lalu kemudian memberikan pembinaan kepada mereka. Nah, kita lewat one door, satu pintu, lalu kemudian datang, diatasi oleh piket, diberikan sanksi langsung, lalu kemudian dicatat skornya. Tapi kalau boleh tahu abang dari sekolah mana? Saya itu Telan dulu. Jangan-jangan tidak ada sekolah ini? tidak. Saya itu sebenarnya lama ngajar di SMA 8 Hadak Bengamba. Di Google Maps ada tidak itu? Terpantau. Hanya tulisannya ya dibaca pakai huruf apa ya, huruf Rusia kalau tidak salah ya.
Penyebutannya juga lebih banyak konsonan ketimbang vokal. Drums kaya begitu. Iya betul. Ternyata ada sekolah begitu juga ya. Ya, Hancur tidak bang? Secara manajemennya. bisa dibayangkan kalau Anda sekolah di sana. Di depan halaman sekolahnya ada sekitar 8 pohon kemiri yang besar-besar. Lalu kali di samping sekolah, terus babi hutan berkeliaran. Itu parah itu. Siswa diarahkan untuk datang ke sekolah bawa tombak dengan busur supaya Pembatir. Secara tidak langsung skillnya juga langsung terasa ya. Kembali ke keterlambatan tadi, memang tidak selamanya bergantung pada kualitas sekolah juga ya. Iya. Karena hampir sekolah pun bertaraf nasional maupun internasional tetap saja sih ada peserta didik yang masih terlambat gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Rudi? Memang ada tidak masalah tersendiri yang tidak bisa dipecahkan oleh ke-6 presiden kita yang sudah terpilih ini? Ke-6 ya? 6 atau berapa presiden kita sekarang? 7. Yang ke-7 ya? 7. Oh iya. Saya tidak Tidak begini fenomenanya, karena semenjak kurikulum pertama dimulai sampai sekarang itu kan tanggung jawab lembaga ini hanya mulai dari, misalnya kalau sekolah pagi mulai jam 7, siang jam 1 pulang. Artinya pembinaan karakter seperti itu kan lebih banyak di rumah tuh. di rumah. Dari sekolah punya ketegasan iya, tapi kalau tidak dijadikan sebagai sebuah gerakan bersama ya saya pikir agak setengah mati juga itu. Artinya peran orang tua juga ya. Terus yang tadi saya maksud itu yang lebih pada kayak selain peserta didik ini punya kendalanya kendaraan misalnya. Tapi saya pernah itu abang yang video yang apa tuh Kak? Ada dari versi India juga ada, yang baru juga ada, yang malah di film-film Indonesia juga Yang nanti anaknya kena pukul itu. Anaknya kena pukul, tapi sebenarnya mereka itu baku change seragam dengan kakaknya. Ada video itu yang sering beredar juga itu. Oh begitu ya. Dia datang terlambat ke sekolah karena dia harus tunggu dulu kakaknya pulang. Itu. Oh iya. Tapi agak konyol juga sih untuk zaman-zaman sekarang ya. Tapi ya Kalau fenomena kita itu lebih kepada peserta didik yang memang malas, dan artinya yang per hari ini yang kita Langsung temukan kasusnya. menjustifikasi ya. Peserta didik yang malas. tapi kalau saya melihatnya begini. Artinya sesuai sebenarnya. temuan toh. Dari video-video yang beredar ramai di media sosial tentang kondisi kehidupan sosial seorang siswa yang kemudian diangkat ke permukaan, itu sudah saya thinking itu beranjak dari kisah nyata. Nah, kalau di tempat kita Dan di zaman sekarang ya, di zaman sekarang. dan di zaman sekarang ya memang masih banyak peserta didik yang kita temukan masih terkendala secara ekonomi. Iya. Tetapi tidak sampai separah ya. itu. Betul. Masih bisa diatasi lah. Ada yang mungkin soal keuangan sekolah, lalu itu berdampak terhadap terlambat. Jadi memang benar juga kalau orang-orang yang dalam tanda petik ekonomi keluarganya memang agak kurang bagus ya. Mungkin saja ongkos angkotnya, ongkos bemo, ongkos oto, ongkos ojeknya ya pasti agak susah, sehingga ya lebih menunggu orang yang lewat lalu kemudian tahan numpang, ya susah juga melewati hal-hal yang seperti begitu. Itu masuk akal lah bang. Tapi ada juga ini siswa atau peserta didik yang mungkin ya pada basicnya kurang ajar ya. Dia sudah tinggal di kos-kosan yang notabene jaraknya itu 3 cm. berapa kali hembusan nafas sih dari sekolah. Yang kadang-kadang mandi di sekolah juga. Iya, mandi di sekolah yang dia buka pintu, ketemu tata usaha. Itu saking dekatnya masih saja terlambat. Dan rutin, terlambat kok rutin ya. Ini kan namakan. Ya, tapi memang benar. Apa ya karakter orangnya tidak bisa serta merta kita salahkan bahwa ini karena keluarganya begini, ya mesti harus didalami. Tapi anak-anak yang dengan tipe seperti begitu ya
saya pikir mesti harus diberikan pembinaan secara khusus oleh lembaga pendidikan untuk bimbingan konseling, diarahkan, didalami kenapa kemudian sampai mengambil tindakan, sikap yang akan membentuk karakter seperti itu, sehingga dalam proses manajemen waktunya ya mesti harus dibenahi lagi. Kalau misalnya abang ini tiba-tiba jadi guru BK ya. Nah, kira-kira penanganan yang sangat-sangat akurat itu kira-kira seperti apa? Untuk Bunuh. Maksudnya bunuh karakternya. Oh iya, Karakter gitu yang ya, tidak baik gitu kan. betul. Ah, keren sekali ya. Bunuh karakternya. Ya kalau berandai-andai saya sebagai seorang guru bimbingan konseling ya, orang-orang dengan karakter yang demikian mesti harus dapat pembinaan khusus, dapat perhatian khusus dari guru BK proses penanganannya. Jadi diidentifikasi apa sih sebabnya dia selalu datang terlambat ya. Sejauh ini kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaan umum ke mereka kenapa terlambat, lalu berusaha untuk memintai mereka untuk jujur, ya jawabannya semalam mete. Semalam mete. Iya. Mete atau begadang ya? Begadang. Tiamat. Tiamat. Yang raran take. Berarti itu sekaligus saran untuk Saran ya. guru-guru BK ya. Ya bagus Siap. Itu masukan yang bagus itu tuh. Guru BK. Ingat guru-guru BK di luar sana, jika ada siswa yang bermasalah, jalan satu-satunya dibunuh. Iya, dibunuh. Bunuh karakternya. Bunuh karakternya. Nah, andainya Abang Rudi ini guru matematika, kira-kira proses penyelesaiannya tentu saja bukan hitungan luas volume, tapi kira-kira trik apa gitu? Yang pertama ukur mereka punya Seandainya ya, Ya. jadi guru matematika. Yang pertama-tama itu ukur mereka punya tinggi badan dulu. Oke. Karena tinggi badan itu menentukan mereka punya langkah untuk ke sekolah. Oh, berbanding lurus ya? Ya. Saya membayangkan betapa ribetnya menganalisa. Bayangkan jika seorang siswa disuruh bawa meter dari rumah, ukur jarak rumahnya sampai ke sekolah dengan meter itu. Dicatat. Diukur tinggi badan siswa terus Kecepatan langkahnya. kecepatan langkah. Apabila tapi ada satu faktor lagi. Jangan sampai dia pentodokan lagi. Oh, pentodokan ya? Iya. Iya. Dia pentodokan itu kan ada mengurangi kecepatan dia untuk ke sekolah kan? kecepatannya. Sehingga hal-hal itu perlu dia analisis secara cermat. Oke, berarti ini kolaborasi antara guru BK, guru matematika setidaknya bisa ya? Dengan guru fisiknya. Tidak menghasilkan solusi apa-apa kayaknya ini ya. Oh gitu. Tapi menjadi guru itu kan tugas mulia. Kita mengemban amanah bangsa dan negara. Jadi kalau mau omong bela bangsa dan negara ya mesti dengan cara-cara itu. Dengan cara-cara yang kadang harus memang militan juga ya. Militan. Walaupun sering tidak masuk akal. Iya, negara kita ini kan sering tidak masuk akal. Jadi memang hal sepele ya keterlambatan, tapi memang guru-guru juga kadang terlambat bagaimana? Atau bagaimana itu? Iya. Dan ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya, iya. Okay. Apalagi kalau bukan kecil. Ya, sering Apalagi dibilang ya? siswa yang berkarakter baik itu cerminan dari guru yang berkarakter baik. Iya. Yes. Ya kan cerminan. Cerminan ya. Kalau cerminnya retak bagaimana? Di zaman yang sudah serba modern, guru tidak menjadi satu-satunya sumber referensi untuk belajarnya siswa, sehingga ya kalaupun gurunya dirasai, dilihat tidak memiliki karakter yang baik ya jangan dicontoh lah. Betul. Apalagi tingkat kalau jenjang SMA itu kan paling tidak mereka sudah pada tataran agak dewasa ya. Iya. Sehingga sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. mana yang baik, mana yang... Nah, kalau saya sebagai siswa ya, memang kadang saya sering sih dulu sekali. Abang pernah sekolah toh? Pernah ya? Sama saya ingat dulu. Oh, ingat dulu ya. Saya pernah sekolah dan memang ada guru yang memang sering terlambat. Dan tahu-taunya ya, ketika kita usut lagi, ternyata memang guru ini backgroundnya adalah ibu baru ya, ibu muda yang baru punya anak, terus suaminya juga kerja kantoran, sehingga dia memang butuh waktu yang lebih untuk prepare masalah keluarganya, sehingga ya agak terlambat seperti itu. Tapi imbas dari itu mempengaruhi dia punya jam mengajar tidak? Itu sih terlepas dari itu efeknya ke kita ya, ke peserta didik ya. Pasti. Ya sebagai teladan tadi ya. Dan akhirnya kita maklumi.
oh ternyata ibu ini sering terlambat karena ini ya. Tapi sayangnya kita ubah sudut pandangnya, guru tidak melihat seperti itu di siswa. Iya betul. Jadi memang Betul, betul, betul. pada kondisi tertentu siswa juga pasti sudah punya anak maksudnya. Ya, Ya itulah, mungkin kalau dibalik ya siswanya pasti belum punya anak tapi Sudah. Sudah. Karena apa? Kalau dalam status mereka kalau dia tinggal dengan kakaknya, berarti otomatis anak dari kakaknya itu kan ponanya. iya Iya toh? iya, apa hubungannya? rumah yang mungkin diberikan tanggung jawab khusus atau secara tidak langsung bertanggung jawab secara khusus terhadap keluarganya. Nah, itu kadang ya, saya yakin banyak peserta didik yang punya problem seperti itu sih. Ya. Ya tapi disayangkan sejauh ini gimana ya omong soal keterlambatan dengan segala jenis kompleksitas latar belakang yang melatari keterlambatan anak-anak tadi itu kan ya identifikasinya memang sulit sekali. Iya, Tapi kejadian-kejadian itu yang kemudian buat kita lebih apa ya? Lebih melihat banyak hal-hal positif yang mungkin selama ini kita pandang negatif. Iya, betul. Dari keterlambatan seorang peserta didik. Nah, Apalah arti sebuah aturan kalau kita buat untuk dilanggar kan? Iya, iya. cakep tuh. Tapi benar Iya. bahwa ya hampir semua sekolah ya memberlakukan sanksi bagi siswa yang terlambat. Semisal berlutut. Pokoknya ada saja aturan yang dibuat yang kadang-kadang menurut saya Tidak lagi ya, tidak. tidak pas relevan lagi, ya, tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Karena efek jerahnya juga tidak ada juga ya. Karena Iya. semakin diberikan itu ya terlambat juga masih ada gitu. Masalahnya orang Indonesia itu sering memperlakukan orang-orangnya dengan cara-cara yang seperti begitu. Nah, kita bandingkan dengan orang-orang di luar ya. Orang yang terlambat bisa saja diapresiasi. Itu karena mungkin ditanyai, "Kenapa kamu terlambat?" Lalu Karena saya tidak datang lebih dulu. iya, Iya. jawabannya pasti ya Itu pasti guru bahasa yang ajar itu. usahakan terlambat supaya nanti kalau ditanyai, "Kenapa kamu terlambat?" "Ya karena Pak datang lebih dulu." Siapa suruh Pak datang lebih dulu ya kan? Pak juga datang cepat-cepat. Iya, dan belajar itu juga bukan bergantung siapa yang duluan, siapa yang terlambat ya. Saya sedang berangan-angan Iya. ya selain membuka bengkel sepanjang jalan Untuk mengurangi ya, meminimalisir lah. meminimalisir keterlambatan tadi, saya juga ingin kerjasama dengan pihak pembuat mesin atau aplikasi teleportasi. Jadi duduk-duduk tiba-tiba ya sampai saja di Belaga bawa makanan babi, kasih makan babi, ya enak kalau kayak gitu kan enak toh. Jadi datang duduk santai-santai, oh babinya belum kasih makan, diam-diam tidak lama sudah di depan babi. Tiba-tiba ada gurunya juga. Tiba-tiba oh kelasnya di sebelah kandang babi. Kayak begitu kan pas terlambatnya ya bahkan orang tidak akan pernah terlambat karena bayangkan teleportasi itu kan perpindahan Penduduk dari wilayah yang Tapi- tertangkap. nah itu Tapi ini agak berat ini kajiannya Bang. Ini nanti bisa kita di segmen selanjutnya ya. Oke, kita bisa masuk ke bagaimana sih kekuatan atau pengetahuan teknologi baru bisa mengatasi, meresolusi beberapa polemik yang ada di sekolah. Nah, termasuk keterlambatan tadi ya. Tapi sewaktu-waktu itu kita akan menuju ke sana. tapi bagus juga kalau ada siswa yang terlambat sehingga berlakulah aturan sekolah yang dibuat. Nah kalau tidak ada siswa yang terlambat ngapain buat aturan? Aneh juga ya. Makanya mesti ya saran saja sih bagi sekolah-sekolah kalau bisa ya ada siswa yang memang harus dipertahankan terlambat. Ya. yang memang mendedikasikan Iya. dirinya. Dia mendedikasikan dirinya sepanjang dia mengenyam ilmu di bangku pendidikan itu untuk terlambat agar aturan sekolahnya tetap berlaku. Iya. Dan menjadi contoh untuk peserta didik yang lain bahwa oh ternyata terlambat itu modelnya seperti ini. Tapi ini tidak bermaksud apa ya teman-teman? Tidak bermaksud untuk menghimbau bahwa sekolah harus tetap mempertahankan siswanya agar terlambat. Tidak, ini hanya sebatas guyonan, hanya sebatas candaan saja lah.
Ini kan pendapatnya kita, ya kan? Bebas lah. Tapi kalau mau dianggap benar ya silakan tidak usah pakai. Iya. Kalau semuanya datang tepat waktu itu kan kayak hambar sekali suasana Hambar ya? sekolahnya. Indahnya dunia itu Guru tidak bisa hilang. berimprovisasi. Iya. Indahnya dunia itu menjadi hilang loh. Fungsi Ya pendidikan kalau guru, dipikir-pikir memang benar ya. Iya. Karena fungsi guru untuk mendidik tidak ada lagi. Iya betul. Saya membayangkan tiap pagi itu, atau ada juga yang sekolah siang sih. Jadi tiap pagi atau tiap siang guru-guru duduk. Ya Tuhan, kirimkanlah anak-anak yang terlambat. bayangkan kalau sekolahnya siang, Oh, ada ya? terus ya bayangkan. Oh iya, kalau bayangkan, sekolahnya oke, oke. siang. Karena tidak punya gedung. Ya atau karena bisa jadi. oh bisa jadi. Iya. Kalau sekolahnya siang lalu datangnya terlambat. Nah, di zaman yang sudah serba modern ini orang duduk di rumah pikir-pikir make up, tekan tombol HP, make upnya datang. Lalu dilaburlah wajahnya sedemikian rupa agar terlihat cantik, datang-datang terlambat. Lalu dihukum suruh berlutut. Luntur tuh make up tuh. Iya. Nanti alisnya kelihatan di bawah mata. Di samping mata. Iya, gincunya kelihatan di pipi. Kalau saya guru bahasa Indonesia, saya bakal mengkaji terlambat. Ini kan penambahan unsur imbuhan ya. Iya. Artinya Lambat. lebih menghiperkan, lebih melebih-lebihkan. Ya darinya Memperbolehkan. lambat sih. Terlambat berarti paling gitu ya. Paling ya. Paling lambat. Sudah terlambat. Sering lagi. Sering lagi. Paling terlambat sering. Gimana? Iya, saya sepakat itu bahwa terlambat untuk peserta didik hanya menjadi autokritik untuk guru bahwa paling tidak hal-hal itu diminimalisir Minimalisir. karena paling tidak bahwa guru itu diguguh dan ditiru toh. Mau tidak mau ya. Iya. Itu ya, betul sekali. Jadi teman-teman, memang membahas hal yang sepele sebenarnya ya, dan ini sering banget terjadi di setiap sekolah di seantero Benar-benar. Indonesia ini ya. Dan salah satunya adalah faktor keterlambatan. Nah, oleh karena itu kita tentu saja hanya menghadirkan permasalahannya dan belum mampu kayaknya ya untuk memberikan solusi yang tegas gitu. Tapi yang paling penting, Ya, ini pesan ya, ya. Ini pesan. ini pesan ini. Ya. Yang paling penting untuk teman-teman yang menonton ini, jangan jadikan ini sebagai referensi. Iya, betul. Ya, referensi hidup di sekolah Anda ya. Kamu bisa hancur itu. Bisa-bisa Anda dikatakan orang-orang yang tidak sekolah kayak kami-kami. Iya. Jadi itu harapannya kita bahwa jangan dijadikan contoh ya kita-kita ini ya. Kita hanya menghadirkan masalah. Sorry ya. Lalu bikin tambah masalah. Iya. Oke, salam dari kami dan Karena bekal Sampai selalu jumpa. sampai jumpa.